Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Berita Kripto Channel. Mungkin channel saya agak berubah ya namanya. Itu berkaitan dengan ada pekerjaan yang utama ya, membutuhkan nama akun yang sebenarnya ya, sesuai nama lah gitu. Nah, tapi saya juga nggak mau membuat channel baru atau mengganti channel lain gitu. Jadi saya rubah nama channelnya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk 2-3 bulan ke depan akan kembali lagi ke nama yang lama ya. Nah, pada kesempatan kali ini selain klarifikasi tentang perubahan panggilan channel, saya juga akan membahas kondisi pasar yang agak-agak meriang ya. Udah beberapa bulan ini ya panas dingin, mungkin yang asetnya besar terus turun dan terus memerah. Apa sih dan kenapa gitu Bitcoin itu terus merosot, dan apakah ada harapan naik atau turun terus, atau bahkan ini sudah di level bahaya? Mungkin saya akan mencari informasi dari analisa-analisa para analisis kripto yang beredar di channel-channel YouTube untuk menjadi referensi Anda semua untuk mengambil keputusan di hari berikutnya. Yang penting kita nggak terlalu dalam lah, istilahnya nggak terlalu jadi fakir ya akibat lengah ataupun tidak memantau pasar secara detail atau tidak memahami pasar ya. Nah, yang saya perhatikan nih di channel yang satu ini membahas Bitcoin turun lagi sampai berapa ya. Nah, kita coba pantau kira-kira. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube Bagaimana channel. My name is kondisinya? Nurtin Saidi, dan seperti biasa teman-teman akan menemukan seputar technical analysis yang saya lakukan di cryptocurrency. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin. By the way, kalau misalnya teman-teman suka dengan konten seputar cryptocurrency, teman-teman boleh banget subscribe supaya dapat informasi terkini terkait pergerakan technical analysis yang bisa saya sampaikan dari perspektif saya. Saya bukan financial advisor, jadi ini pure opini saya pribadi. Oke, langsung aja kita masuk ke kontennya. Untuk pergerakan Bitcoin hari ini mengalami rejection decline yang cukup besar teman-teman. Apalagi ketika dia breakout symmetrical triangle ya, saat ini pattern universal, semua orang ngelihat symmetrical triangle itu, dan ketika breakout jangan heran kalau misalkan ada yang float atau ada yang ya taking profit atau ada yang sell Bitcoinnya sehingga price itu semakin drop gitu teman-teman ya. Nah, dari segi time frame weekly kita membahas dari Bitcoin logarithmic curves-nya dulu. Jadi di sini kita ngelihat ada breakout dari Fibonacci 38,2% gitu ya. Dimana kalau misalkan itu terjadi, umumnya si Fibonacci ini menjadi resistance level gitu teman-teman ya. Seperti ini contohnya, ini berfungsi sebagai resistance level sebelum akhirnya menurunkan pergerakan Bitcoin gitu. Dan itu nggak cuma terjadi sekali, as example di sini juga udah pernah teman-teman, ketika dia breakout dan retest terjadi, dan after that market price drop turun cukup dalam. So kalau misalkan demikian, kita melihat apa yang bisa terjadi terhadap Bitcoin berikutnya adalah possibility turun sampai ke level kisaran $28.000 hingga $27.000 dari pergerakan segi time frame yang maksudnya dari jangka panjang yang mid term atau short term ya. Kira-kira short termnya juga bisa seminggu 2 mingguan gitu. Secara swing ini potensi turun ke bawah. Kecuali teman-teman dari segi pergerakannya itu di 5 hari sampai 8 jam ke depan, itu si Bitcoin mampu back and close above this level gitu teman-teman. Jadi dia ternyata cuma fake out aja, ngebentuk kayak misalkan shadow yang kayak gini atau shadow yang kayak gini, dan dia close-nya itu balik di atas sini. Dan skenario yang tadi saya bicarakan itu bisa aja gagal gitu, bisa aja tidak terjadi.
Jadi hal itu yang kita perlu perhatikan dari pergerakan Bitcoin saat ini. Kan kalau misalnya saya ngelihat dari time frame daily, oke, kita sekarang cek di time frame daily-nya, itu sebenarnya ada satu hal menarik teman-teman. Saya gunakan RSI dan RSI-nya ini menunjukkan adanya bullish divergence ya. Bullish divergence itu artinya adalah pelemahan tren terhadap si penurunan atau sellers yang saat ini sedang mempressure si market itu sendiri gitu. Nah, hal ini bisa aja disebabkan salah satunya juga karena MACD-nya si Bitcoin itu sendiri. Kalian lihat ya, ini kan for the first time itu dia berada di level kisaran minus 4.500 atau minus 3.500 gitu. Ini for the first time in history of Bitcoin. Artinya ini extremely oversold, ekstrim banget oversoldnya, dan potentially ya udah banyak banget yang ngebuang barang atau nge-sell Bitcoinnya mereka gitu. Mungkin dari segi retailnya ya, kita nggak tahu gitu. Nah, itu pendapat yang satu ya. Kita akan coba cek lagi pendapat yang apalagi yang bisa berikutnya ya. kita cek dari pergerakan ini. Oke, so Kita kalau misalnya lihat ngelihat lagi pergerakan nih. tadi atau dari RSI dan MACD-nya, kita kan berasumsi bahwa kita itu kita coba pantau lagi yang ini nih, coba. Nah, jadi biar kita memandang pasar itu jadi dari beberapa sisi ya, dari beberapa sisi. Tentu report itu akan sangat membantu banget daripada nanti banyak korban berjatuhan dikarenakan grup palsu tersebut. Hari ini tuh hari yang nggak begitu terlalu baik untuk Bitcoin teman ya. Jadi kita udah dikonfirmasi baru aja hari ini dan kemarin bahwa kita menutup candle closing di bawah symmetrical triangle ini. Jadi pattern atau polanya ini successfully udah breakdown ke bawah teman ya. Jadi kita udah keluar dari zona symmetrical triangle ini dan hasilnya adalah breakdown bukan breakout. Yang sebenarnya ini adalah bearish ya, bukan bullish. Kalau misalnya kita bisa berhasil breakout kemarin yaitu bullish, tapi dikarenakan ini kita breakdown berarti skenario lebih tepatnya adalah bearish untuk beberapa minggu kemudian mungkin ya. Gue juga sempat bilang ya di Telegram ya, jadi kita udah konfirmasi kita breakdown di bawah di sini dengan next level playing area adalah support 30 dengan resist 34 ya. Jadi ini support yang sebelumnya ini kita sentuh yang ada di level 34 ini. Jadi technical analisisnya hampir serupa ya gitu. Jadi dari beberapa sumber tadi, jadi technical analisis yang disampaikan sepertinya memang trennya seperti itu. Coba kita cari lagi apakah ada yang lebih positif. Kan kita break Selama akhir pekan, grup hacker Nah, kita Anonymous coba nih. posting video berdurasi 4 menit mengancam Elon Musk karena tweetnya yang secara negatif memberi dampak pada harganya Bitcoin dan keseluruhan pasar kripto secara umum. Apa artinya ini untuk kripto dan apakah ini hal baik atau buruk dengan adanya organisasi hacker besar yang melindungi kripto dan akankah ini mengubah pikiran Elon? Nah, kita akan perhatikan semua ini dan lebih lanjutnya di video hari ini. Oke, let's go. Jadi untuk kalian yang belum lihat atau nggak tahu ini tentang apa, mari kita mundur sedikit. Selama beberapa minggu terakhir, pasar kripto bukan tempat yang paling bikin seneng. Ini awalnya dimulai ketika Elon Musk mengumumkan bahwa Tesla nggak akan menerima pembayaran Bitcoin untuk mobil Tesla mereka lagi, karena kekhawatiran mereka atas energi yang digunakan untuk menambang Bitcoin. Ini menjadikan pasarnya jatuh lebih dan lebih rendah, menjadi salah satu dump terbesar di pasar kripto yang pernah terjadi. Kami sudah buatkan 2 video tentang ini menjelaskan kenapa terjadi di kripto, dan jadi silakan aja kalian bisa nonton dan perhatikan video tersebut kalau mau. Terus selama minggu lalu, pasarnya tampak mulai memulih dan kita mengharapkan kenaikan lebih tinggi, tapi kemudian Elon mulai posting lagi. Bukan sesuatu yang serius sih, cuma beberapa memes yang ngetawain kejatuhan harga kripto belakangan ini. Ini tentu memberi efek negatif lagi pada harganya, menjatuhkan Bitcoin 5% hampir secara instan. Ini hampir jadi kesempatan terakhir untuk Elon.